Minggu yang lalu, persisnya hari Senin, kita menutup masa Natal dengan merayakan pembaptisan Yesus. Dan gereja memulai masa Paskah dengan menyerukan agar kita membaharui janji baptis. Dan sekarang gereja menutup masa Natal dengan memusatkan perhatian kepada pembaptisan. Ketika Yohanes sedang membaptis di Sungai Yordan, dia melihat Yesus lewat dan dia berseru, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebenarnya bagi orang-orang Yahudi yang menjadi sasaran pewartaan Yohanes, ungkapan Anak Domba Allah itu mengingatkan seluruh ajaran iman mereka sebagai umat Allah. Mereka segera berpikir bukan tentang kecilnya anak domba atau lemah atau tidak berdayanya anak domba, tapi justru tentang besarnya kuasa dan belas kasih Tuhan terhadap mereka. Karena berkat darah anak domba, mereka telah diselamatkan dari perbudakan Mesir. Berkat darah anak domba, mereka dituntun menuju kebebasan dan kehidupan baru di tanah terjanji. Setiap tahun pada hari raya Paskah, mereka itu memperingati dan merayakan keselamatan dengan ikut serta dalam perjamuan Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam misa perayaan keselamatan kita di dalam Kristus, kita memandang tubuh dan darah Tuhan dan mengenal Dia dengan membenarkan kata-kata imam. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika kita mendengar kata-kata ini sebelum perjamuan kudus, kita diajak untuk mengingat apa makna Yesus yang adalah Anak Domba Paskah bagi kita. Kita mengungkapkan makna itu dalam aklamasi Ekaristi dengan mengingat Anak Domba Paskah disembelih sebagai korban. Kita diajak untuk merenungkan puncak kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita ke dunia. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Dan itu kita ungkapkan dalam anamnesa. Memikirkan kebebasan iman yang diberikan kepada nenek moyang kita diundang untuk merenungkan kebebasan kita dari dosa. Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Memikirkan kehidupan baru nenek moyang rohani kita di tanah terjanji, kita diundang untuk merenungkan kehidupan baru kita di dalam Kristus. Wafatnya menghancurkan kematian kita, kebangkitannya memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan baru di dalam Kristus itu berarti kita dipanggil untuk menjadi kudus, seperti seruan dari bacaan kedua hari ini. Allah Bapa ingin anak-anaknya agar dalam bertindak, bekerja, berpikir, berbicara, dan hidup seperti yang Allah perbuat. Ini adalah arti dari kekudusan, sama seperti Dia yang kudus, hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Kekudusan adalah pemberian dari Tuhan. Hanya dengan anugerahnya kita dapat menjadi kudus.
kekudusan datang dari Roh Kudus, yaitu bahwa Roh menjadikan kita kudus, namun kita harus memilih untuk menerima pemberian dari Roh itu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan, yaitu pergi ke surga. Karenanya Allah menyusun kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita untuk memberi kita hasrat menjadi kudus. Bahkan Ia mengizinkan penderitaan terjadi di dalam diri kita yang akan menolong kita bertumbuh dalam kekudusan. Dengan kata lain, Ia memberi kita api penyucian sebelum kematian menjemput kita. Lebih lagi, kekudusan begitu penting bahwa Allah akan menyucikan setelah kematian bagi mereka yang setia kepadanya sebelum mereka dapat masuk dalam surga untuk menjadi kudus sepenuhnya karena mereka belum mencapai kesempurnaan. Tetapi untuk mencapai itu semua, kita harus percaya pada Allah dengan kerendahan hati dan mematuhi Dia sepenuhnya, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kita akan memiliki hasrat yang lebih kuat untuk menjadi kudus, menyenangkan dan tinggal dalam Dia bersama dengan segala orang kudus selamanya di surga. Memikirkan bagaimana nenek moyang kita memperingati keselamatan mereka dengan ambil bagian dalam perjamuan Paskah. Kita diundang untuk merenungkan bagaimana kita merayakan keselamatan kita dalam perjamuan Ekaristi. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita mewartakan wafat-Mu Tuhan sampai Engkau datang dalam kemuliaan. Dalam undangannya untuk perjamuan kudus, imam menambahkan, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Perjamuan yang dimaksud bukanlah perjamuan terakhir, melainkan pesta perkawinan Sang Anak Domba Allah di surga, di mana semua umat Allah yang setia merayakan perjanjian kasih, merayakan kesetiaan Allah. Seperti termuat dalam kitab Wahyu bab 19 ayat 9. Perjamuan yang agung dan kekal itu adalah tujuan takdir kita karena kita menjadi satu dengan Sang Anak Domba Allah di surga. Tidak ada satupun kata tanggapan yang memadai ketika kita mendengar Anak Domba Allah. Tapi merenungkan kekayaan gelar ini, Yesus sebagai Anak Domba Allah, akan membantu kita untuk semakin baik mengenal Yesus dan membawa kita menuju keikutsertaan penuh dalam perjamuan Ekaristi Sang Anak Domba Allah. Pada Minggu Paskah yang kedua ini saya ajak saudara-saudari berdoa, Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu dan curahkanlah kasih-Mu yang akan membuat aku berhasrat untuk kekudusan sehingga dapat ikut serta secara penuh dalam perjamuan Ekaristi Sang Anak Domba.